Konsorsium judi kan ada, nyatanya kan digerebek begitu Kapolri ngomong digerebek. Dan itu kaitan kan dengan Sambo ada. misalnya? Itu juga kemudian ada ya perlindungan itu. Jadi nggak ini lagi main lagi loh judi nih. Ini judi main lagi 303 ini? Iya. Judi online? Judi online, judi yang lain juga informasi main dari mana itu? Loh ya saya informasi masuk kok, ini data saya ada nih. Oke. Iya, data saya setelah masuk. vonis main lagi? Ya sekarang udah muncul lagi ya perjudian itu. Kan kemarin kan ada yang ditangkap, ya, jadi muncul lagi. Apa kaitannya dengan vonis sudah selesai? Judi marak lagi? Kemarin kan ditangkapin masif, kemudian mereka tiarap, sekarang muncul lagi. Itu sesuatu yang wajar lah, survive, ya, bisnis harus survive. Bisnis ya. gelap, ya. Iya. Ketika narasi tentang kekerasan seksual itu terus-menerus dilambungkan ke publik. Dan kebohongan itu dipertahankan sampai vonis? Menurut saya itu adalah narasi kebohongan yang paling luar biasa yang dipertahankan sampai detik akhir persidangan. Sampai akhir persidangan? Kita acap kali berspekulasi terkait dengan ada konsorsium 308, kemudian ada orang dan seterusnya. Beragam pendapat tentang motif Ferdi Sambo melakukan pembunuhan berencana kepada Brigadir J. Banyak yang berspekulasi bahwa motif Sambo CS membunuh Brigadir J karena Brigadir J mengetahui rahasia bisnis gelap Sambo yang jika rahasia itu terbongkar, maka akan mengancam karir Ferdi Sambo. Fakta mengejutkan diungkap oleh IPW bahwa konsorsium judi online yang disangkut pautkan dengan Sambo sebagai bisnis gelapnya kini telah beroperasi kembali. Sebelumnya, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, menduga buku hitam Sambo berisi catatan dan data-data penting tentang konsorsium 303. Tim yang mengungkap perkara ini itu kan ganti berganti. Ini beda dengan mungkin kalau kita nonton film Les Miserables-nya dari Prancis kan. Seorang polisi begitu telaten, ikuti wali kota yang dulu, oh ini penjahat dulu. Tapi polisi kita kan telaten. Ya kan ganti berganti pejabat dan orang yang sekarang tim penyidik kemana-mana sekarang kan. Nah, telaten atau sengaja tidak telaten? Bisa jadi, dan bisa jadi ketidaktelatenan ini untuk menyembunyikan hal-hal yang tidak ingin terbongkar lebih banyak. Gitu. Apakah itu kaitannya pribadi atau juga bisa institusi? Bisa kedua-duanya, tidak tertutup kemungkinan, karena ini banyak kepentingan yang harus diamankan. Karena kalau kita lihat begitu perkara ini rame, banyak skenario. Ini ada skenario judi online, ada skenario narkoba, ada skenario pertambangan ilegal mining dan sebagainya. Dan ini semua simpulnya dalam kewenangan. Bahkan ada sebutan sebelumnya ada Prime Show juga, ada jam mahal, puluhan miliar, Richard Mille. Dan mobil mewah dan sebagainya. Dan mobil mewah. Nah, dan berkaitan banyak pejabat-pejabat penyidik yang menangani kasus seperti ini, yang sekarang sudah tidak berkembang ini. Baik. Motif pelecehan yang dibuat oleh pihak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dianggap sebagai narasi kebohongan oleh hakim. Seiring dengan jalannya persidangan, kasus lain ikut terungkap, seperti konsorsium 303 Ferdi Sambo. Tak hanya bekerja sama dengan penjudi online, konsorsium tersebut diduga terlibat perdagangan orang. Ketua Pusat Studi Migrasi Migrancare, Anis Hidayah menyatakan, warga Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang di Kamboja, diduga ada yang terhubung dengan konsorsium 303 Ferdi Sambo. Mobil, tas, dan rumah mewah, serta kekayaan Sambo yang dinilai bernilai fantastis, seperti tak masuk akal, dengan gaji yang dimiliki Sambo sebagai Jenderal Bintang 2. Anis mengungkapkan hal mengerikan tentang perdagangan manusia, yang diduga juga bekerja sama dengan Sambo. Pihaknya menerima 183 pengaduan dari korban perdagangan orang, sejak Mei hingga September tahun 2022. Mereka disebut terjebak penipuan di beberapa wilayah di Kamboja, seperti di Sihanoukville, Chinatown, Buffet, Poipet, dan Phnom Penh. Tak cuma di Kamboja, para sindikat ini terhubung dengan jaringannya di Filipina, Laos, Medan, dan beberapa daerah di Indonesia. Para korban terjebak dengan modus lowongan tenaga kerja di luar negeri, yang dipasang di Facebook maupun media sosial lainnya. Setelah melamar, orang-orang itu kemudian diterbangkan ke negara tujuan. Sesampainya di sana,
para korban dipaksa untuk menjadi operator judi online dan investasi bodong. Selama persidangan, hakim bisa melihat dengan jelas bahwa kesaksian yang diberikan oleh Sambo dan Putri mengandung banyak kebohongan dan seperti ada hal yang ditutup-tutupi. Dengan tegas hakim juga mengatakan bahwa cerita pelecehan itu hanya karangan. Motif pelecehan hanya digunakan Sambo dan Putri untuk meminta keringanan hukuman dan menutupi motif keji yang sesungguhnya. Ya, dimulai dari ketika ada pelecehan di Magelang yang dikatakan. Oh, yang pertama di Duren 3. Duren 3, oke. Dan kemudian berpindah. Untuk sesuatu yang sangat signifikan kemudian berpindah, ya, ini aja udah merupakan satu tanda tanya, begitu ya. Kemudian berproses, ada kebohongan ditutupi dengan kebohongan yang lain-lain, gitu ya. Nah, kemudian kalau di dalam persidangan, saya mengikuti hampir di seluruh persidangan ini, gitu ya, banyak hal-hal yang mikro ekspresi yang keluar. Artinya mikro ekspresi itu adalah emosi atau ekspresi ya yang nampak secara mikro, ya, emosi yang yang dirasakan oleh seseorang ketika antara thinking dan feeling ini cross. Jadi antara berbeda. Iya, berbeda. Artinya maksudnya terdakwanya, apa yang dikatakan, Sambonya, betul. Misalnya. Ya, apa yang dikatakan dengan apa yang diekspresikan ini berbeda. Ketika beliau juga misalnya meminta maaf dan sebagainya, gitu ya, maka ekspresinya juga tidak sinkron dengan ekspresi di wajahnya, karena ekspresi wajah ya ini adalah ekspresi yang paling universal dan dia adalah genuine sekali untuk melihat apakah seseorang itu jujur atau berbohong. Manusia itu memiliki 43 muscle di wajah, ya. Ketika Anda mengatakan bahwa saya sudah makan, ya, maka di situ kalau benar makan, artinya otot-ototnya juga semuanya mendukung, artinya rileks dan secara spontan saja. Tetapi ketika ada kebohongan, kebohongan ini menimbulkan stres pada wajah juga. Jadi ya, otot-otot wajah bentrok, kelihatan. Betul, bentrok antara apa yang dipikirkan, antara thinking dan feeling ini bentrok, sehingga terlihatlah ketidaksinkronan itu pada otot-otot di wajah. Misalnya kalau mengatakan bahwa belum makan, ya, berbohong tetapi berbohong dalam hal makan. Nah, dia ada ketakutan, maka ada fear. Fear itu bisa terlihat juga ada di sini. Fear itu juga bisa terlihat ada dari blinking rate yang meningkat. Ya, blinking rate itu adalah kedipan-kedipan seperti itu. Nah, saya mendapati pada keempat terdakwa ini pada pertanyaan-pertanyaan yang merupakan critical question, ya, mereka menjawab dengan adanya kedipan mata. Jadi manusia itu kira-kira berkedip itu normal lah, 1 menitnya 26 kali misalnya. Tetapi ketika kita mendapati kedipannya ini ditahan atau berkurang, ya, terus kemudian ketika kedipannya justru meningkat, nah ini yang kita katakan bahwa kenapa ada kebocoran. Sejak memeriksa Sambo, hakim diprediksi sudah akan memberikan vonis mati untuk Ferdi Sambo. Hal itu terlihat dari gestur hakim yang sudah berulang kali menyampaikan bahwa kebohongan dalam kesaksian Sambo jelas terlihat. Kalau dari keterangan saudara tadi sampaikan saudara melihat Joshua, sementara saudara di dalam mobil. Setelah kami perhatikan dan kita lihat rekaman bersama di CCTV, sepertinya cerita saudara itu tidak mungkin. Cerita saudara itu merupakan rangkaian yang dilakukan oleh para terdakwa saat ini. Iya, ya. Dari tadi saya perhatikan cerita saudara itu nggak masuk di akal, dengan bukti-bukti yang ada nggak masuk di akal.